membangun ya, membangun artinya pasca gempa itu jadi masyarakatnya kemungkinan ada yang tidak ansih memikirkan tentang pilkada, tetapi memikirkan tentang bagaimana rumahnya, bagaimana penghidupannya dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah walaupun dengan kondisi seperti itu tetap bisa berjalan dengan aman dan lancar, Mas. Selamat jumpa kembali dengan Bawaslu Ponorogo di acara Bincang Bersama Bawaslu. Kali ini kita menghadirkan narasumber atau pemateri kita, yaitu Mas Adi Purwanto ya. Mas Adi Purwanto ini dari Kluw. Kluw itu Kabupaten Lombok Utara. Sejauh yang saya ketahui, Mas Adi ini Kluw itu kan kabupaten baru, Mas ya? Kabupaten ya. Baru. Bagaimana kabarnya Pak Adi Purwanto? Alhamdulillah. Baik. Pak Adi ini divisi pengawasan, Pak ya? Ya, divisi pengawasan Kabupaten Lombok Utara, Mas. Bisa cerita Pak Adi untuk pelaksanaan pilkada di Lombok Utara ya. Ini mulai dari calonnya, kemudian dinamikanya yang terjadi. Calonnya berapa Pak Adi dulu, Kluw itu Adi? Kemarin calonnya itu ada 2 deh calonnya. Itu dari partai? Hanya pasangan calon yang kembali lagi bertemu antara bupati dan wakil bupati pertama di Kabupaten Lombok Utara tahun 2010. Oh. Jadi pertarungan head to head kembali antara bupati dan wakil bupati pertama. Kemudian itu dia, Mas. Partai pengusungnya Pak Adi? Kalau partai pengusungnya itu ini kan ada 2 paslon, yang satu itu paslon petahana itu Pak Dr. Najmul Ahyar didukung atau diusung oleh Demokrat, terus Partai Golkar, ada Nasdem dan lain sebagainya, sedangkan partai yang mengusung mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara pertama itu ada PKB, ada PKS, ada Gerindra, PDI dan lain sebagainya. Nah, di dalam pelaksanaan tahapan pilkada kemarin, alhamdulillah berjalan dengan baik ya, disebabkan juga mungkin karena masyarakat kabupaten kami pada saat ini sedang geliat membangun ya, membangun artinya pasca gempa itu jadi masyarakatnya kemungkinan ada yang tidak ansih memikirkan tentang pilkada, tetapi memikirkan tentang bagaimana rumahnya, bagaimana penghidupannya dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah walaupun dengan kondisi seperti itu tetap bisa berjalan dengan aman dan lancar, Mas. Seperti itu dulu, Mas. Iya, sana dulu ada gempa itu yang dahsyat itu ya. Itu yang paling parah mana, Mas itu? Iya. Rata-rata di semua kecamatan, Mas. Kami punya 5 kecamatan di Lombok Utara atau yang disingkat dengan KLU itu. Jadi rata-rata di setiap kecamatan itu ada wilayah desa yang parah, ada wilayah desa yang tidak terdampak sama sekali. Ya, jadi ya ini sudah pilkada yang berapa kali Mas ini sana itu pilkada langsungnya? Pilkada ketiga, Mas. Pilkada yang ketiga, Mas. Mulai dari tahun 2010 ya? Ya. 2010, dari 2009, 2014, 2020 ini ya. Ya. Ini pemenangnya ini incumbent berarti ya. Ini sudah 2 kali ini menjabat ini. Pemenangnya ini mantan, kan incumbent dia.
kemarin pada pilkada kedua beliau kalah. Oh, gitu. Oh, waktu pilkada sebelum ini dia kalah. Sebelumnya lagi dia pernah menang. Gitu. Ya. Pernah menang berarti dia. Sebelumnya bupati dan wakil bupati pertama di pemilihan 2010 ya. Itu mereka berdua ini. Oh, satu paket juga Mas Yan. Kan 2012 berpisahlah mereka. Yang dimenangkan oleh wakil bupatinya. Oh, gitu. Wakil bupati terus kemudian berkompetisi kembali dengan mantan bupati yang pertama. Nah, yang bupati petahana atau wakil bupatinya dulu itu kalah, sekarang ini dimenangkan oleh mantan bupati yang pertama. Pertama dia bersatu, gitu. Yang kedua ya. Berpisah itu menang yang wakilnya, yang sekarang menang bupatinya gitu, bukan petahananya. Berarti jadi sudah dia hanya mereka yang saat ini kemudian masih berkompetisi untuk itu. Tetapi kita tahu ke depannya di 2020 ini mungkin karena mungkin krisis kepemimpinan di 2024 ini mungkin banyaklah yang anak muda politisi yang nah sekarang sudah mulai ini Mas. Kabupaten Kota ini heboh sedang udah dikait-kaitkan ini berpasangan dengan ini, padahal pilu 2020 masih lama. Ya. Padahal sebagian juga masih ada yang mau pilkada ulang lagi nih Mas ya. Ini yang sana sudah ada isu semacam itu gitu ya. Yang jadi kelihatannya pilkada ulang, kita ini sudah bicara 2024 ini di kabupaten kami ini. Jadi itu bupati sama wakil bupati yang pada 2 periode sebelumnya ini sudah menjabat 2 kali semua Mas ya. Yang bupatinya sudah pernah menjabat, yang wakilnya akhirnya sudah pernah menjabat semua gitu ya. Kalau bupati yang sekarang ini sudah 2 periode. Iya. Itu mungkin alamatnya sama dengan Mas punya paman di kampung itu, di Gondang. Dari sana asalnya. Oh, asalnya Gondang. Lekok ya. Gondang ya. Kalau sana itu masih ada apa ya? Masih kan ada kayak nuansa kesukuan atau kerajaan gitu nggak Mas? Calon-calon ini. Oh, ini dari terah ini ada nggak semacam itu? Oh, untuk itu kalau itu enggak. Kalau itu sudah tidak ada ya. Dia berbahasa ini adalah terah raja, ini enggak ada. Kesukuan juga tidak, jadi plur dia di sini, di kami ini apapun gitu ya. Yang penting kemudian tetapi ini memang untuk 3 periode ini, tiga periode atau 15 hampir 13 tahun nih, mau 13 ini Kabupaten Utara itu dipimpin oleh orang-orang yang berjuang dari awal. Artinya kemudian mereka meminta untuk menjadi daerah administratif. Ini mereka yang menjadi ketuanya, mereka yang jadi wakilnya, mereka jadi sekretarisnya. Sehingga sampai memang mereka yang membangun untuk itu. Nah, kita tidak tahu di 2024 ini apakah orang yang walaupun tetap mereka berjuang tapi tidak dalam kepengurusan dulu misalnya, itu yang ada. Kalau sana partai pemenang apa Mas yang dominan itu? Nggak ada yang dominan ya? Ada dominan partai apa? Di kami ini sama semua, tetapi memang ada ya. Kayak Gerindra itu punya 5 kursi, kan kami hanya punya 30 kursi ini Mas. Jadi Gerindra yang 5 dapat 5 kursi, terus Golkar dapat 4 kursi, apalagi itu sama Demokrat dapat 4 kursi, baru PDI terus menyusul. Gitu. Perlu diketahui bahwa destinasi Gili-Gili itu juga masuk Lombok Utara Mas ya?
Gili Meno, Gili Iya, Trawangan, Gili itu ya, 3 masuk. Gili itu Gili Terawangan, Air dan Gili Meno itu termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dia itu berada pada posisi Kecamatan Pemenang, Mas. Yang dulunya itu sebelum dimekarkan menjadi 2 kecamatan, dia berinduk di Kecamatan Tanjung, Mas. Ya. Itu masuk Ya. ke Pemenang, gitu ya? Ya, Mas. Pemenang, kemudian saya kan sudah berapa kali itu ke dulu ikut Lombok Barat, Mas ya. Utara itu dulu ikut Lombok Barat. Ya. Oh, gitu. Mas, ini gimana sana perkembangan COVID hari-hari ini? Ini kan sana itu daerah wisata yang konsumennya lebih ke internasional ya. Yang saya lihat tuh kalau orang-orang lokal justru jarang ke Lombok itu. Gimana sekarang ini perkembangannya? Sekarang malah khusus di yang datang ke 3 Gili itu, Mas, itu orang lokal yang banyak. Oh, gitu. Kalau bidadari pirang itu, ya. bule-bule itu sudah tidak tidak ada ya, ada tetapi jarang, Mas. Nah, kalau yang rame di hari Sabtu dan hari Minggu yang mau weekend itu wisatawan lokal. Memang corona ini menjadi sangat berdampak bagi sahabat-sahabat pegiat pariwisata ya. Di mana dulunya mereka begitu menikmati itu, sekarang ya seperti itu. Makanya itu yang kita mau bantu-bantu ini, Mas, dengan kita membuat YouTube, video-video seperti itu ya. Itu sebagai bagian bantu pemerintah daerah lah untuk mempromosikan ke. Tapi itulah situasinya, jalanan sepi, Mas ya. Tapi mungkin tidak sama dengan Ponorogo, Mas ya. Ya. Kalau di sini masih ada yang nakal-nakal yang tidak pakai masker seperti itu kan. Itu udah jalan yang di sepanjang utara pulau itu kan pasti hawanya lebih bersih dari sini. Dari mana itu ya? Dari Pamenang sampai ke Bayan itu ya. Kalau Bayan naik terus itu kan ke Gunung Rinjani, Mas ya. Ya. Saya agak ingat itu. Itu kan sepanjang pantai gitu kan. Sepanjang pantai jalannya ya. Jalannya satunya, Mas, kalau di Kabupaten Lombok Utara, di sisi kirinya itu pasti pantai, di sisi kanan pasti hutan, begitu, Mas. Sampai dengan hari ini memang kabupaten kami hanya punya 1 jalan. Jadi kalau mencuri itu nggak bisa dia pergi kemana karena cuma 1 jalan itu. Enggak, sebelahnya sudah gunung semua itu ya. Sebelahnya kan dataran tinggi itu. Oh, gitu. Ya. Mas, kalau ini apa itu yang sirkuit itu bukan di Lombok Utara itu, Bang ya? Kalau sirkuit itu di Lombok Tengah, Mas. Oh, Lombok ya, Praia sekitar gitu ya. Yang ibu kotanya Praia, Mas. Dan itu Mas, lokasinya di Kuta, Mas. Oh, Kuta ya. Saya juga pernah ke Kuta itu. Dan di sana itu ada pantai yang namanya seperti di Bali juga ya, Pantai Kuta gitu. Ya, Pantai Kuta. Sana Bali. Itu Kelu itu berapa, Mas, itu penduduknya itu? Penduduk DPT-nya berapa? Kalau DPT-nya itu 71 kemarin, Mas. 17133 DPT-nya. Kalau jumlah penduduknya sekitar kurang lebih 230-an. Jadi partisipasi juga luar biasa, Mas ya, meskipun pandemi. Alhamdulillah mencapai 81% ya dari total itu. Dengan musibah yang ada, Mas ya. Jadi setiap pemilu itu meningkat terus. Tidak ada yang dikerjakan mungkin ya pada saat itu meningkat. Karena susah juga melakukan verifikasi, mengawasi KPU verifikasi itu terhadap KTP misalnya seperti itu. Pada saat datang ke lapangan kita tidak menjumpai mereka karena rumah mereka tidak ada, mereka tinggal di mana seperti itu. Kalau yang destinasi di Rinjani itu
apa itu yang masuk Lombok Utara itu? Ada juga ya? Ya pendakian memang yang utama memang dari Lombok Utara ya pendakian itu. Dari Lombok Utara, ada yang dari Lombok Timur, Mas. Nah, di Lombok Utara itu lewat Senaru deh, Mas. Bayan, di Kecamatan Bayan, Bayan. Desa Senaru. Bayan. Itu kan ada dekat. Naik-naikan itu yang Mas bilang tuh. Naik-naikan. Kayak apa itu ya? Ada Sambi. Saya pernah lewat itu ya. Ada kayak TPI, kemudian pertigaan, terus naik ke atas, terus gitu. Ya. Ada dusun Sambi atau apa gitu. Itu paman saya di sana. Oh iya, ada juga di sana. Sana itu kan lebih ya juga terkenal dengan Pulau 1000 masjid itu Mas ya. Gimana sekarang itu perkembangannya masjid? Apa 1000 kubah apa 1000 masjid itu? Kalau di Lombok memang setiap dusun itu selalu ada masjidnya. Ya. Di setiap dusun. Kadang-kadang juga di satu dusun itu ada 2 juga masjidnya. Sehingga memang kita sangat dimudahkan kalau di Lombok itu untuk melakukan ibadah itu, Mas. Karena masjidnya banyak sekali. Jadi kalau kita setiap waktu untuk waktu untuk sholat itu saling bersahutan antara pengeras suara masjid satu kampung dengan kampung yang lain, dan itu ya alhamdulillah membuat kita bahagia menikmati itu, Mas ya. Dan itu jadi kalau memang itu saya lihat juga masyarakatnya itu ekonomi dengan biasa-biasa saja, tapi masjidnya itu kan megah-megah itu sana ya. Jadi ya, kalau untuk pembangunan memang luar biasa sana semangatnya, Mas ya. Dalam bangunan rumah ibadah memang terutama yang masjid yang kami ada di sini, Mas, itu walaupun kemudian ekonomi kita ini kan menyangkut kepercayaan, Mas ya. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan, insya Allah semakin semakin banyak kita dapatkan, apalagi ini membangun masjid untuk kemudian amal jariah nantinya itu. Sehingga orang-orang tua kami, warga kami itu giat melakukan gotong royong kalau untuk pembangunan masjid, Mas. Mas, itu kalau sekarang di Bawaslu Lombok Utara itu apa ini yang prioritas yang dikerjakan ini apa, Mas? Ya, teman-teman di masing divisi sudah punya giat-giat, termasuk di saya ini di pengawasan itu kami kan bertiga nih, karena jumlah bentuknya seperti sedikit sehingga bertiga. Jadi saya di pengawasan humas itu kan akan kami lakukan kegiatan yaitu untuk kehumasan dan protokoler gitu. Kita mau melakukan pembelajaran untuk pembuatan berita kepada seluruh staf ini kan. Terus kemudian bagaimana membuat video dan fotografer itu yang kita sama bagaimana sih cara protokoler ketika kemudian pimpinan mau keluar dan lain sebagainya, itu yang kita mau berikan pemahaman atau pelatihan kepada seluruh staf. Dan juga untuk pengawasan itu kami sedang dan akan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Karena kemarin itu ada satu perempuan yang kemudian melakukan pencoblosan 2 kali, Mas. Oh gitu. Apa itu? Efeknya sampai ulang nggak? Ini harus kita sampai pemungutan secara ulang nggak di TPS? Karena di aturannya harus lebih satu kan, Mas ya. Jadi ini cuma satu. Di PSU. Hal ini yang kemudian kan menjadi kita sangat kasihan melihat ibu-ibu harus membayar sekian puluh juta untuk kemudian dia itu kan. Ini yang perlu kita, jangan sampai kemudian ibu ini dijadikan objek oleh para suami gitu kan, untuk kemudian dia memilih dari ini dan sebagainya. Nah, sehingga ini yang kita mau lakukan di Kabupaten Lombok Utara untuk bagaimana memberikan pendidikan politik kepada ibu-ibu terutama. Mas, itu sampai apa? Sampai putusan pengadilan juga gitu, yang 2 kali, lebih dari 1 kali, itu enggak ya?
Iya, dia tahun percobaan Mas sama denda 36 juta Mas. Kasihan juga ya. Tapi pada putusan mereka kan banding akhirnya. Ya, ya. Banding akhirnya tidak jadi satu, cuman bayar 36 juta itu saja. Cuman kan lah ibu-ibu Ya. Ya tapi untung ada suaminya kan. Nah ini 36 juta. Sama ya itulah yang kita inginkan supaya jangan sampai kemudian ibu ini terhipnotis oleh money politik ini. Ini yang agak susah kita. Mungkin tidak hanya di Kabupaten Lombok Utara ya Mas ya, di mana saja terhadap money politik susah dapatkan ini karena memang yang menerima juga tidak berani menyampaikan atau malah bersyukur mendapatkan uang itu karena itu hasil 5 tahun sekali. Mantap itu ya. Jadi ada ibu-ibu yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali gitu ya. Satu kali. Ya. Itu karena diprovokasi suaminya gitu ya. Ya itu yang kita dapatkan informasi pada saat beliau diminta keterangan oleh kejaksaan pada saat saya, tapi tidak secara terang-terangan. Oh, gitu. Ya, demikian tadi bincang kita bersama Bawaslu Kabupaten Lombok Utara ya, atau KLU kalau disingkat. Di mana Lombok Utara itu kalau kita kaitkan termasuk tempat destinasi yang wisata yang luar biasa di Lombok, karena di sana ada Gili ya. Jadi Gili itu ada pulau-pulau yang itu harus menyeberang dari daratan, kemudian pemandangannya sangat indah dan menjadi destinasi wisata khususnya turis luar negeri. Dan ini juga kabupaten baru ya, kabupaten baru di Lombok, itu pecahan dari Lombok Barat atau Lombar. Ya, terima kasih Pak Adi Purwanto atas bincang kita. Semoga kita bisa dipertemukan di lain hari dalam kesempatan dan waktu yang lebih tepat. Sampai jumpa di bincang bersama Bawaslu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.